Sangkakala tanda penganugerahan gelar tiba-tiba serentak berbunyi, bagai sekawanan badak yang serentak melenggu. Di luar kota Raja Utara, seekor kuda perang berdiri sendirian di ujung jembatan. Rumput musim gugur menguning berayun-ayun ditiup angin. Sang mentari terbit memancarkan ribuan berkas sinar emas di padang belantara. Ia mengenakan jubah ungu dan ikat rambut kumala hijau. Wajahnya tampan, sepasang matanya bagai danau yang dalam. Di dalamnya sama sekali tak terlihat gelombang maupun riak. Seberkas angin bertiup, hembusan angin yang amat kecil bertiup masuk ke dalam bel yang tergantung di lehernya, menimbulkan suara pelan yang manis dan enak didengar. Ingat, aku menunggumu. Aku sedang menunggumu. Aku sedang menunggumu. Mentari yang sedang terbit menembus lapisan-lapisan awan. Selaksa cercah sinar mentari mendadak tiba. Semuanya kelihatan baru dan segar. Semuanya indah. Boom! Sebuah suara yang amat keras sekonyong-konyong terdengar dari gerbang kota selatan. Bahkan kuil leluhur pun untuk sesaat berguncang. Debu kuning muda yang amat luas bergulung-gulung dari sisi selatan cakrawala, hampir menutupi matahari di angkasa. Gong penanda perintah mundur menyebar di pasukan kekaisaran. Seekor kuda pos mencongklang dengan cepat ke altar pengorbanan kuil leluhur. Prajurit di atasnya dengan panik berseru, "Pasukan Raja Jing'an mendekati kota. Jenderal Besar Kusu membelot ke pihak musuh. Raja Jing'an sudah sampai di gerbang kota. Jenderal Besar Kusu membelot ke pihak musuh." Dalam sekejap, seluruh kota menjadi panik. Warna wajah semua orang bagai tanah. Sundi berdiri di panggung. Wajahnya seketika itu juga berubah menjadi pucat pasi. Menteri upacara menghembuskan napas dan tersungkur ke tanah. Cap burung hong di tangannya terjatuh ke anak tangga marmer putih, memancarkan sinar keemasan yang cemerlang. Acu selangkah demi selangkah melangkah di bawah, lalu berdiri di hadapan Sundi. Sundi menengadah, memandangnya tanpa berkedip. Sinar matanya bagai kolam dalam dingin yang tenang, menyimpan suatu perasaan dingin yang sulit dilukiskan dan juga suatu perasaan takut yang tak bernama. "Tuanku Sun." Acu mengambil sepucuk surat. Surat itu dipenuhi tulisan nama-nama pejabat istana. Ini ada daftar nama menteri-menteri besar di ibu kota yang secara rahasia berkomunikasi dengan Raja Jing'an dan yang lainnya untuk memberontak. Mohon kau segera tangani. Begitu suara Acu terdengar, wajah beberapa menteri di panggung itu seketika itu juga berubah menjadi pucat. Dengan tercengang, Sundi menerimanya, lalu memandang Acu dengan bimbang. Seakan sampai saat ini dirinya baru melihat dengan jelas wanita di depan matanya ini. "Aku akan segera memimpin pasukan untuk menghadapi Raja Jing'an. Keselamatan kaisar dan kota akan kupercayakan padamu." Pasukan pelindung kota tak lebih dari 150.000 orang, tapi jumlah musuh. Acu memotong perkataannya. "Kita masih punya jenderal besarku." "Jenderal besarku bukankah?" "Jenderal besarku bukan untuk pertama kalinya melakukan hal seperti ini." Ketika itu juga Sundi terkesiap. Dengan tertegun ia menatap Acu, yang dengan enteng mencabik jubah pernikahan indah yang dikenakannya itu, memperlihatkan baju zirah putih keperakan yang menempel di tubuhnya. Semua hiasan yang memenuhi kepalanya pun dicabut dan dibuang olehnya. Selembar ikat kepala hitam membungkus 3.000 helai rambut hitamnya. Setelah itu, ia langsung menaiki seekor kuda perang yang dituntun Hekiau, lalu pergi ke tengah sorak-sorai para prajurit pasukan Qiuli. Di dalam dan di luar kota raja, 150.000 pasukan penjaga kota sudah siap dalam formasi tempur.
Wanita muda itu mengenakan pakaian perang. Di wajahnya sudah tak nampak aura dingin dan acuh tak acuh lagi, melainkan sinar cemerlang yang melayang bagai burung hong yang terlahir kembali di tengah pemandian api. Ia menghunus pedang dengan kepala yang diangkat tinggi-tinggi. Ia berdiri di bawah tembok kota dengan dingin berseru, "Buka gerbang kota!" Saat itu, bagai saat cahaya pertama yang terbit di langit dan bumi, begitu indah membuat orang secara impulsif menitikan air mata. Sundi melihat gerbang kota yang menjulang itu perlahan-lahan dibuka lebar-lebar. Laksaan kaki kuda mengepul debu kuning keruh yang tak terhitung, dengan bergemuruh menuju ke medan perang yang terletak 10 li lebih di luar kota. Bumi dan langit bagai tungku api, segala sesuatu bagai arang kayu bakar. Sang pahlawan telah menguasai saat-saat yang kacau, dan dirinya, Acu, adalah pedang tajam yang didambakan semua orang. Angin dingin tak henti-hentinya berdesir di sisi telinga. Ia kembali mengingat perkataan yang diucapkan Lice di sisi telinganya menjelang ajarnya. "Setelah aku mati, istana pasti akan kacau balau. Kakak beradik Jan hanya macan kertas saja. Anggota keluarga kekaisaran adalah serigala yang sesungguhnya. Sundi adalah seseorang yang bersifat ekstrim. Kalau ada perubahan yang tak biasa, kau sama sekali tak boleh menurutinya. Bawa cincin ibu jari yang kuberikan padamu ke Hansui. Setelah melihatnya, Kusu akan mematuhi perintahmu. Pasukan serigala Tiyu pun akan mematuhi perintahmu. Kiau-kiau, seumur hidupmu kau banyak terbelenggu. Kalau kau mati dengan diriku, kalau sekali lagi mengikat langkah kakimu di alam baka, aku tak akan memejamkan mata dengan tenang. Kau tak boleh membuatku kecewa." Sudut-sudut matanya terasa pedih. Acu mengatupkan sudut-sudut bibirnya rapat-rapat, lalu memukul paha kuda keras-keras. Nampak kedua pasukan itu telah mengadu perang di pedang belantara. Kusu berada di depan pemimpin pasukan. Sekujur tubuhnya dibalut baju jirah bagai dewa perang. Tangannya menggenggam sebelah pedang di belakang tubuhnya. Berdiri sebuah panji-panji. "Bunuh pengkhianat, hukum mati pejabat pengkhianat. Bunuh!" Pasukan serigala mengeluarkan teriakan yang menulikan telinga. Bumi dan langit kuning tua. Kekacauan pertama sejak Kaisar Yongyun datang naik tahta pun akhirnya dimulai. Di tahun Yongjung Yuan, bulan 10 tanggal 8, Raja berpura-pura naik tahta. Ia memancing Jing'an, Duangjing, adipati besar Huayang dan yang lainnya untuk mengirim pasukan. Mereka mengirim 180.000 prajurit ke gerbang Honsui. Di sepanjang jalan mereka bergabung. Wakil Jenderal Markas Senan Jinji, Fang Huisai, Jenderal Pasukan Barat Qianqi, Tian Rugu, Wakil Komandan Jizhou, Mubai, Jenderal Kota Huai, Zhu Guai, dan Jenderal Hansui, Kusu, satu persatu gerbang bergabung di bawah komandonya. Kekuatan pasukannya meningkat hingga berjumlah 400.000 orang lebih di sepanjang jalan. Mereka tak terkalahkan, terus membunuh sampai ke ibu kota. Begitu mendengar kabar tentang hal itu, Raja menanggalkan jubah pernikahannya, mengenakan baju jirah, membuka gerbang Nangchan, lalu memimpin pasukan menyambut musuh. Ketika Pang Huai, Tian Rugu, Liu Mubai, Zugui, Kusu, dan yang lainnya melihat panji-panji raja, seketika itu juga mereka menegakkan panji-panji besar membunuh pengkhianat, lalu beralih pihak dan menyerang para penyerang. Wang Kongong menghunus pedang, lalu memimpin pasukan untuk bertarung mati-matian dengan musuh. Ia membunuh lebih dari 30.000 orang musuh. Jumlah musuh pun berkurang. Raja Jing'an, Zhou Yun, tewas di bawah pedang Jenderal Kusu pada usia 50 tahun. 2 hari kemudian, Raja menggantung cap burung hong di gerbang istana. Karena ia seorang wanita, ia tak berani memonopoli kekuasaan.
Ia berlutut di depan kuil leluhur kekaisaran dan memohon kaisar terdahulu untuk menarik kembali titahnya. Keesokan harinya, Kaisar Yongjun tiba. Mengingat kesetiaan raja kepada keluarga Li dari Biantang, ia secara khusus mengizinkannya untuk mengajukan sebuah petisi yang menghapuskan gelar selir Kekaisaran Agung dan menganugerahkan gelar kelas 1 datang, yaitu gelar raja yang dapat diwariskan secara turun-temurun. Selain itu juga, ia menghadiahkan titah kumala, uang dan harta karun, jubah menteri kelas 1 dan gelar kiuli. Di depan gerbang istana, Acu mengenakan mantel berwarna putih. Dengan tenang ia berdiri di bawah bayang-bayang gerbang istana. Hari mulai senja, burung-burung senja berterbangan, sekujur tubuhnya diselimuti rona merah muda. Kelihatannya tenang dan lembut, sama sekali tak menunjukkan kegarangannya di medan perang. Kereta kuda Sundi baru saja keluar dari istana. Begitu melihat Acu, ia berhenti. Dengan perlahan, ia turun dari kereta. Untuk sesaat, tak nyana, ia tak tahu harus mulai berbicara dari mana. Setelah berpikir untuk beberapa lama, ia memandang wajahnya yang tersenyum hambar dan tenang. Akhirnya, ia menunduk dan berkata, "Acu Daren, semua prajurit Kuyili telah berumah tangga di Biantang dan mempunyai anak. Mereka sudah bukan pasukan pribadiku lagi. Aku mempercayakan mereka pada Tuanku Sun. Aku sendiri sudah bukan komandan pasukan Kyuli lagi. Panggilan Daren ini jangan disebut-sebut lagi." Acu berbicara dengan hambar. Suaranya sangat lembut. Namun Sundi yang sudah menyaksikan kelihayannya tak lagi berani meremehkannya seperti dahulu. Sambil mengangguk ia berkata, "Perkataan Daren benar." Dengan wajah tersenyum, Acu berkata dengan hambar, "Bebaskan tuan-tuan yang waktu itu secara terang-terangan menentang pemberian gelar kepadaku. Yang mulia naik tahta selagi masih di bawah umur. Hal ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan dukungan rakyat. Maklumat ini tak akan kugunakan untuk bertindak atas nama yang mulia. Setelah aku pergi, Tuanku Sun sama sekali tak boleh melupakan para menteri yang setia di dalam penjara pengadilan Sanglin itu." Sundi menjawab, "Hamba mengingat dengan hormat perintah Daren." "Tuanku Sun, perkataan yang baru saja kuucapkan itu dikatakan oleh Raja Kyuli datang padamu. Sekarang aku Acu masih mempunyai beberapa perkataan yang hendak kusampaikan padamu." Seketika itu juga Sundi terkesiap. Dengan perlahan ia mengangkat kepalanya. Wajah wanita itu nampak anggun. Di wajahnya sama-sama nampak suatu kecantikan yang sulit dilukiskan. Mau tak mau ia mengangguk. "Silahkan katakan." "Kau juga tahu, jalan kaisar selamanya tak dapat menolerir kelemahan hati. Oleh karenanya, tak peduli apakah aku ada selir agung atau pangeran datang, hal ini tak boleh mempengaruhi haluan politik terhadap Yanbei dan Dakia. Begitu kesempatan baik tiba, peperangan besar tak dapat dihindari. Proses penyatuan sama sekali tak bisa dihentikan karena persahabatan pribadi. Walaupun kekuatan militer pemberontak dalam datang sudah ditumpas, namun kalian masih harus tetap waspada. Perang di antara Yanbei dan Dakia tak dapat dihindari. Kemana arah perkembangan dunia ini di masa depan, kau dan aku tak dapat mendukanya. Kita hanya dapat dengan sekuat tenaga membalikan keadaan dan melindungi anak-anak dan garis darah Lice, serta warisan abadi datang." Sundi memandang Acu, dahinya agak berkerut, mengandung sedikit perasaan menyesal. Dengan suara rendah ia bertanya, "Acu Daren, aku menjalankan siasat yang sedemikian rupa padamu. Kenapa kau masih menyerahkan tugas berat mengawasi negara ke dalam tanganku?" Acu tersenyum kecil, lalu berkata dengan hambar, "Ada 3 sebab. Pertama, Tiyu memegang kekuasaan atas pasukan serigala dan pasukan penjaga ibu kota.
Jenderal Kusu menguasai pasukan di luar ibu kota. Mereka berdua adalah para menteri yang amat setia. Kau hanya seorang pejabat sipil, walaupun kau punya otoritas dalam masalah politik, namun kau tak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan pasukan. Terlebih lagi, kau tak mempunyai kedudukan sebagai anggota keluarga kekaisaran. Kalau kau ingin memberontak, pertama, kau tak mempunyai kedudukan untuk melakukannya. Kedua, kau tak mempunyai kekuatan militer untuk membantumu. Kau pasti tak akan berhasil. Matahari yang sedang terbenam bersinar di pipi Acu, bagai selapis pasir emas dan kain satin merah. Ia meneruskan berbicara. Kedua, kota raja baru-baru ini mengalami beberapa perang besar. Rakyat perlu beristirahat dan memulihkan diri. Raja Luo dan Raja Jing'an berturut-turut jatuh dari kekuasaan. Reputasi keluarga kekaisaran sangat baik. Kau tak dipandang oleh rakyat, tak dapat mengobarkan pemberontakan di kalangan mereka. Kau tak punya kesempatan dukungan rakyat untuk merebut kekuasaan. Mengenai hal yang ketiga, Acu tersenyum. Matanya licik bagai seekor rubah yang cerdas. Bersinar-sinar dengan cemerlang sambil menyeringai ia berkata, "Aku mempercayaimu." Jantung Sundi mendadak berhenti. Ia memandang Acu seakan agak tak mempercayai telinganya. "Aku mempercayaimu, Lice juga mempercayaimu. Walaupun tingkah lakumu sangat aneh, tapi kau adalah pejabat yang paling setia pada keluarga Li dan Datang. Sebelum Lice meninggal, ia berkata bahwa kau adalah pilihan pertama untuk membantunya dalam bidang politik. Aku benar-benar merasakan seperti itu." Acu mengeluarkan 2 pucuk surat dari saku dadanya, lalu memberikannya pada Sundi, seraya berkata, "Ini adalah surat yang ditulis sendiri oleh Pangeran ke-7 Dakia, Zhou Ce, dan Raja Qinghai, Yuan Yu, yang menyatakan bahwa mereka bersedia berserikat dengan Datang. Kedudukan politikmu akan mendapatkan dukungan absolut dari kedua pihak. Kau tak usah memperdulikan ancaman dari opini publik di dalam negeri. Aku juga mempunyai kekuatan untuk mendukungmu. Aku percaya kau akan dapat membesarkan kaisar hingga dewasa dengan baik." Jari-jari Sundi agak gemetar. Dengan perlahan ia menerima kedua pucuk surat itu. Ia merasa bahwa surat-surat itu seberat pucuk gunung. Sekonyong-konyong ia berlutut di hadapan Acu, lalu berkata dengan suara rendah, "Daren, jangan khawatir. Sundi akan rela mati demi keluarga Li dan Datang. Kalau terjadi sesuatu pada Datang, aku bersedia mati untuk menembus dosaku." "Tuanku Sun sama sekali tak boleh berbuat seperti ini." Acu memayangnya hingga bangkit, lalu dengan ramah memandangnya dan berkata dengan tenang, "Kau adalah teman Lice, dan oleh karenanya kau juga adalah temanku. Ia mempercayaimu, maka aku pun mempercayaimu." Sang mentari yang terbenam bagai darah, padang belantara bagai besi, Sundi berdiri di tembok kota yang menjulang, memendangi Acu keluar dari kota dan diiringi Hekiao, Ping An dan lainnya. Di padang belantara yang keemasan, muncul sebuah bayangan yang amat panjang. Gadis yang anggun itu memacu kudanya bagai seekor elang yang melarikan diri dari sangkar. Jubah putihnya berkibar-kibar dan berdesir ditiup angin, bagai sepasang sayap yang amat besar. Ia adalah seekor elang, tak ada yang dapat memotong sayapnya, kecuali dirinya sendiri. Tak ada yang dapat memaksanya untuk tinggal. Saat ini, Sundi tiba-tiba memahami kekeras kepalaan selama banyak tahun sahabat akrabnya itu, bahwa di dunia ini tak ada seorang tokoh seperti dia, benar-benar menambah semarak bumi dan langit ini. Ia menengadah, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia seakan kembali melihat wajah tersenyum santai sahabat akrabnya itu, yang dengan penampilan berantakan bersandar di sisi telinganya, lalu berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh, "Coba kau tebak, kulit di tubuh nona ketiga keluarga Tuanku Hu, apakah seputih wajahnya?"
Angin musim gugur berdesir, segala sesuatu luruh dan berterbangan. Saat yang keras kepala ini juga adalah musim panen yang berlimpah ruah. Di ujung jembatan, Yuan Yu mengenakan jubah brokat, duduk dengan tegak di atas punggung kuda. Peng Chu berkata dengan suara rendah, "Tuan, Nona Chu sudah datang." Begitu suaranya terdengar, segerombolan penunggang kuda mendadak muncul di cakrawala. Gadis yang memimpin mereka mengenakan mantel putih. Wajahnya tersenyum. Ia menyambut tiupan angin sambil memacu kudanya menghampiri mereka. "Nona." Miki yang mula-mula duduk di atas sebongkah batu. Setelah melihat Acu, ia segera melompat turun dengan girang. Dua Ji pun melangkah ke depan dengan girang. Dalam sekejap, Acu dan yang lainnya telah tiba di depan mata. Ia melompat turun dari kuda, lalu berpelukan dengan Mei Qiang sambil menangis. Mei Qiang berkata, "Nona, aku masih mengira kau menipuku. Aku masih mengira kau benar-benar tak akan datang." Jing Jing, Ping An, dan lainnya juga berlari menyambut Duo Ji dengan girang. Lalu saling bertanya tentang pengalaman mereka selama berpisah. Ping An juga menggambarkan peperangan besar saat itu dengan semangat hidup. Wajahnya nampak amat puas diri. He Kiao tak punya keluarga, ia juga tak mau tinggal di Biantang. Maka ia pun ikut datang bersama Acu, walaupun dirinya dan Yuan Qi serta yang lainnya belum pernah bertemu muka. Namun mereka sebelumnya sudah saling mendengar tentang nama besar masing-masing. Oleh karenanya, tak lama kemudian mereka telah saling mengenal dengan akrab. Hanya Yuan Yu sendiri yang berdiri di tempat dengan wajah kelabu. Dengan amat dingin, ia memandang Acu yang sedang menghangatkan diri bersama Mei Qiang. Kedua beras giginya saling menggigit hampir-hampir pecah. Akhirnya, pandangan mata orang yang tak berperi kemanusiaan itu dengan terkejut beralih dari reuni ini. Sambil tersenyum, ia melangkah maju. Ketika Yuan Yu baru hendak bergerak, ia segera dengan patuh mengangkat kedua tangannya, lalu berseru keras-keras, "Menyerah! Untuk yang terakhir kalinya, aku berjanji." Yuan Yu menjulurkan tangannya hendak memberi sedikit pelajaran. Namun setelah menggerakkan tangannya untuk beberapa lama, ia tak tahu harus turun tangan di mana. Melihat Acu menarik lehernya sambil memejamkan mata, dengan agak canggung ia berkata dengan gusar, "Kau kenapa tak memukul balik?" Acu membuka matanya lalu mencibir, kelihatannya sangat mengibakan. "Aku sedang mengakui kesalahanku. Kau juga tahu bahwa kau bersalah." Yuan Yu meliriknya tanpa memperdulikan pandangan mata penuh perhatian dari para bawahan di sekeliling mereka. Ia tak nyana dengan tanpa berperi kemanusiaan menjulurkan tangannya dan mencubit pipi Acu yang tak banyak dagingnya itu. Lalu dengan suara rendah berkata, "Berani tak membalas suratku? Kepandaianmu sudah hebat, benar tidak?" "Aku tak punya waktu." Dengan wajah mengibakan, Acu mencoba untuk membela dirinya. "Tak punya waktu untuk membalas suratku, tapi punya waktu untuk membakar suratku." Acu mengangkat kepalanya dan terus membela diri. "Kalau aku tak pura-pura menderita dan penuh kebencian, Sundi tak akan percaya. Kalau dia tak percaya, Raja Jing'an dan lainnya lebih tak akan percaya lagi. Oleh karenanya, bahkan Mei Qiang pun kau tipu." Yuan Yu memelototinya. Dengan amat tajam ia terus mencecarnya. "Apa saat itu kau pasti tak benar-benar berpikir seperti itu? Apa kau dapat memastikan bahwa kau tak berubah pikiran pada saat-saat terakhir karena menemukan hati nuranimu?" "Bagaimana bisa begitu?" Dengan merasa diperlakukan dengan tak adil, Acu berseru keras-keras, "Apa kau pikir aku ni orang yang tak berpendirian tak tetap?" Setelah berbicara, ia berpaling dan memandang di sekelilingnya. Namun, menemukan bahwa semua bawahannya telah mengkhianatinya dengan tak tahu malu, bahkan cepat-cepat menunduk. "Maksudnya, jangan ragu, kau memang begitu." Dengan sikap merendahkan, Acu melirik mereka, lalu cepat-cepat berpaling kepada orang yang menjadi sumber sandang.
pangan, papan, uang, dan lain-lain di masa depannya. Ia pun menjelaskan, jangan percaya pada mereka. Tekadku untuk ikut serta dalam revolusi saat itu paling teguh di antara seluruh pasukan. Dengan sikap merendahkan, Yuan Yu menatapnya, lalu dengan keras kepala berkata, untung saja kau bijaksana dan tahu bahwa kau salah. Kalau tidak, aku akan membawa pasukan untuk mengobrak-abrik sarang lama Li Ce. Aku ingin lihat kau akan menjadi selir siapa. Kau cuma membual saja. Dalam hati, Acu berkata dengan pelan, namun di luar dengan sikap amat bijaksana ia berkata, tentu saja, masa aku dapat melakukan hal seperti itu? Perkataanku akan kutepati, aku sama sekali tak bisa mengingkarinya. Dengan amat angkuh, Yuan Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ego seorang lelakinya sangat terpuaskan. Wek! Suara tangis keras seorang anak sekonyong-konyong terdengar dari kereta kuda yang ikut bersama Acu. Yuan Yu dan yang lainnya tertegun. Acu cepat-cepat berlari menghampirinya, lalu menyingkap tirai kuda. Nampak dua orang ibu susu sedang menggendong seorang bayi yang berusia 4 atau 5 bulan. Anak itu nampak baru saja bangun tidur dan sedang melakukan sesuatu yang harus dilakukan setiap hari, menangis. Acu segera menggendong bayi itu, lalu membujuknya dengan sangat mahir. Apa ini? Wajah Yuan Yu kelam. Ia bertanya dengan amat dingin. Dengan tercengang, Acu memandangnya lalu dengan polos menjawab, seorang anak? Aku tahu. Suasana hati Yuan Yu semakin lama semakin buruk. Dengan gusar ia berkata, ini anak siapa? Acu teringat bahwa ia belum memberi penjelasan kepada semua orang dan berkata, ini putra ketiga Li Ce, namanya Li Qingrong. Tapi nanti kita mungkin perlu mengganti namanya. Ibunya adalah Jan Jiming. Sebelum Li Ce meninggal dunia, ia mempercayakannya padaku. Ia berkata bahwa ia takut anak ini di kemudian hari akan dianiaya oleh orang di istana. Maka ia mempercayakan padaku untuk membawanya keluar istana. Putra Li Ce, sambil mengenyutkan dahinya, Yuan Yu melangkah ke depan dan memperhatikannya. Ia melihat bahwa bibir anak itu merah dan giginya putih. Sepasang matanya hitam legam. Sambil mengenyutkan bibirnya dengan kesal ia mempermainkan rumbai-rumbai mantel Acu. Matanya mungil berputar-putar. Benar saja, ia amat mirip dengan kawan lama yang telah berpulang itu. Hati Yuan Yu terasa agak suram. Ketika ia hendak berbicara, anak itu tiba-tiba menatapnya. Matanya hitam legam berputar. Lalu ia tiba-tiba membuka pipa suaranya dan menangis meraung-raung. Seakan sedang ditakut-takuti hantu, ia menangis di bumi dan langit ini. Tangan dan kakinya bergerak dengan liar. Jelas bahwa suasana hatinya sangat-sangat buruk. Kenapa? Kenapa dia menangis? Dengan kebingungan, Acu berkata. Mei Qiang pun menggendongnya, lalu bertanya pada ibu susu, apa anak ini lapar? Sang ibu susu cepat-cepat menggeleng, berkata bahwa ia baru saja selesai makan. Mei Qiang membolak-balik kain pembungkus anak itu, namun tak melihat bercak-bercak air seni. Namun Acu tiba-tiba mendapat sebuah ide cemerlang. Ia berpaling ke arah Yuan Yu dan berkata, mungkin anak ini tak suka padamu. Wajah Yuan Yu menjadi kelam. Dengan gusar ia berkata, kenapa tak suka padaku? Coba kau menjauh sedikit, mungkin memang begitu. Orang itu benar-benar tak dapat menerimanya. Sambil mengenyutkan sepasang alisnya yang bagai pedang, ia berkata, kenapa? Kan aku tak memukulnya. Ada orang yang sangat tidak populer, mungkin kau seperti itu. Benar kakak ipar, menjauhlah sedikit, mungkin Rong Er takut melihatmu. Jingjing di sampingnya membumbui cerita itu. Kenapa begitu? Dengan suara yang amat lirih dan amat tak berdaya, Yue Qi membantah. Dengan amat setia ia mendukung majikannya. Sebenarnya tuan muda kelihatannya sangat ramah, sangat mudah didekati. Namun sayang, napasnya kurang. Semakin berbicara, suaranya semakin pelan. Akhirnya, Yuan Yu mendorong orang-orang di sekelilingnya, lalu melangkah jauh-jauh. Li Rongrong benar-benar dengan tiba-tiba menghentikan suara tangisnya.
Namun, karena baru saja menangis dengan amat keras, sekarang ia masih tak dapat benar-benar berhenti. Ia masih terseduh sedan dengan pelan, namun di wajahnya sudah nampak garis-garis senyum yang dangkal. Tak lama kemudian, semua orang-orang tiba-tiba tertawa. Ternyata bocah kecil itu mempermainkan gagang pedang Yueki hingga membentur kepalanya, dan sedang dengan kesal mati-matian berusaha menggigit bahu Yuki. Yuenyu duduk jauh-jauh di atas sebongkah batu besar. Ia memandangi semua orang di kejauhan sambil menggerutu di dalam hatinya. Anak haram sialan, persis seperti ayahmu. Entah kapan, Acu berlari menghampirinya, lalu duduk merapat padanya. Yuki dan tokoh-tokoh lainnya yang dapat mengguncang dunia dengan hanya menggoyangkan kaki masih dibuat kalang kabut oleh seorang bocah. Tak lama kemudian, Miki yang terdengar berseru sambil menunjuk Pangcu yang selalu lamban bereaksi. Ah iya, anak ini buang air besar, kau gendong dia dulu. Ayo, aku suruh kau gendong dia, ayo cepat gendong. Acu memeluk lengan Yuenyu, menempelkan wajahnya di bahunya, lalu menggelengkan kepalanya dan bersandar padanya. Sambil menghela napas panjang, ia berkata, akhirnya selesai juga. Capek? Lumayan. Acu memejamkan matanya. Cahaya yang merah keemasan bersinar di wajahnya, melapisinya dengan seberkas cahaya yang cemerlang. Aku hanya takut kau khawatir. Aku terus-menerus menyuruh diriku sendiri agar sedikit lebih cepat. Yuenyu masih sangat gusar. Ia terus mencecarnya. Kenapa tak baca suratku? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Kita lanjutkan besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.